Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Disimak ya. Materi hari ini adalah sumber energi matahari, sumber daya alam, dan kekayaan alam Indonesia. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Nah, tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Mari kita pelajari. Yang pertama adalah sumber energi matahari. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Sedangkan panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Apa sih pentingnya energi matahari? Nah, Ibu akan membahas tentang beberapa peran atau manfaat energi matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Yang kedua, terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan. Seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan. Apa saja musimnya? Yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Yang ketiga, matahari berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadinya perubahan cuaca. Contohnya, cuaca mendung, panas, dan hujan. Yang keempat, matahari berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidup. Yang kelima, matahari berperan pada proses fotosintesis, sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Peran matahari yang keenam yaitu panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Dan yang ketujuh adalah panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Dan peran matahari yang kedelapan adalah cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Dan peran matahari yang terakhir adalah cahaya matahari di pagi hari membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sumber energi matahari. Sekarang kita akan membahas tentang sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang terus tersedia dan dapat kita kelola untuk diperbanyak jumlahnya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang jumlahnya sangat terbatas. Misalnya minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang. Mengapa sumber daya alam ini tidak dapat diperbaharui? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama, bisa hingga jutaan tahun. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah.
Kekayaan alam tersebut terdiri atas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya, dan sumber daya alam yang bisa diperbaharui, yaitu matahari, air, angin, kekayaan laut, hasil pertanian, hewan peternakan, dan hasil perkebunan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia memiliki kekayaan laut yang luar biasa jumlahnya. Ribuan jenis ikan, karang, dan hewan laut lainnya terdapat di perairan Indonesia. Karena itu, Indonesia dikenal dengan sebutan ibu kota ikan dunia. Indonesia yang terdiri atas ribuan gugusan pulau dan terletak pada garis khatulistiwa membuat negara ini sangat kaya akan jenis tumbuhan, buah-buahan, sayuran, tanaman obat, dan banyak lagi. Indonesia juga memiliki hutan tropis yang kaya akan pohon berkayu dan hasil hutan dengan ribuan jenis hewan di dalamnya. Oleh karena itu, Indonesia pernah dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun sayangnya saat ini hutan-hutan di Indonesia banyak yang musnah karena pohon-pohonnya banyak ditebangi dan juga banyak hutan yang dibakar untuk dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit untuk kepentingan industri. Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Sekian pelajaran tematik hari ini. Semoga dapat dipahami. Syukron, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.